Dia berada di sebuah hutan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Di tengah kegelapan itu, dia melihat seorang gadis kecil berdiri di depannya. Gadis itu mengenakan gaun putih yang sudah kotor dan robek-robek. Rambutnya tergerai berantakan. "Sopo kowe?" tanya Pak Joko dengan suara gemetar tuh. Gadis itu wajahnya yang pucat dan penuh amarah. Dia bilang, "Kowe wis gawe aku mati. Aku tersesat ning alas iki. Kowe sing nyebabke aku mati jebur jurang." Aku ora sengaja. Aku mung guyon. Ora tau mikir bakal kejadian koyo ngene." "Guyon? Kowe mikir iki guyon? Aku ilang nyawa ning alas iki. Lan saiki aku arep balas dendam. Aku arep njupuk nyawane anakmu, Sari." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menemani kalian dengan cerita-cerita horor. Oke ya, sudah hadir seperti biasa. Absen di kolom komentar ya dengan siapa dan dari mana kotanya nih. Nah, ada Kak Alif nih, makasih yang sudah hadir. Terus ada Ika Humeda dari Sidoarjo, makasih. Ada Kak Esther Karyawira. Terus ada Kak Hani Bekasi dari Bekasi pastinya ya. Ada Kak Herlina dari Jakarta, ada Mama Ndut ya dari Cirebon, ada Kak Yulianti ya ikut absen dari Hong Kong katanya. Makasih banget dari Hong Kong, jauh banget ya. Terus ada Kak Sindiana dari Qatar ya. Ada Kak Mega Lestari dari Kota Malang. Dan terima kasih buat semua yang sudah selalu absen dan selalu setia nonton channel Dimensi Mimpi. Dan buat kalian yang belum absen, yang belum pernah komen, silahkan komen di bawah dong biar saya kenal dengan kalian semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya ada info lagi nih kalau saya punya toko nih. Toko apa nih? Oke, jadi saya kali ini tuh jualan seperti ini teman-teman. Saya sekarang jualan nyambi juga ya. Nyambi jualan kayak baju-baju cewek gitu. Saya seperti ini nih. Tuh ada baju seperti ini, baju buat santai ya. Ini, waduh ruwet nih. Ini juga banyak tuh pilihannya tuh ya. Ini baju buat santai sehari-hari ya, buat ibu-ibu, buat mbak-mbak ya yang lagi buat masak, yang lagi nyuci ya, yang lagi makan sarapan gitu. Cocok banget nih, bahannya adem banget ya. Yang lagi nonton Dimensi Mimpi ini juga ya, cocok banget buat pakai seperti ini gitu. Dan kalau buat perpergian juga ada pakai kayak gini ya. Ada lagi nih buat yang suka lengan panjang tuh kayak gini, biasanya Pak kalau ibu-ibu atau bapak pakai kerudung gitu ya. Ini cocok banget buat kondangan, mau buat healing, mau kemana ya. Wah, ada banyak pilihan warna juga ya. Nih kayak gini tuh ya, banyak banget tuh. Tuh ada yang lorek-lorek tuh ya kan. Pokoknya buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut ya, pengen tahu lebih banyak pilihannya, nanti saya taruh linknya di deskripsi atau di komen ya. Itu link buat pembelian di Shopee maupun di Tokopedia ya. Jadi buat kalian yang pengen beli, yang pengen support gitu channel Dimensi Mimpi yang lebih effort gitu, kalian boleh beli pakaian-pakaian di situ gitu ya. Jadi buat semangat aja gitu ya. Itu kan hitung-hitung buat ini aja, hitung-hitung wah ini dari channel Dimensi Mimpi nih gitu kan. Modus banget sih sumpah, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini banyak adem banget, serius banyak adem banget kayak di kulkas. Coba ini pakainya bahan spandek ya. Jadi kalau kalian memang pengen tahu lebih lanjut, nanti di situ ada deskripsinya pakai bahan apa gitu kan, ukurannya berapa. Jadi buat kalian yang pengen beli, silakan di situ, terjamin ya itu asli loh. Toko saya ya asli ya, milik saya gitu. Oke, kalau gitu tanpa langsung banyak basa-basi lagi ya, untuk cerita kali ini ada sebuah cerita nih tentang keluarga yang diteror habis-habisan oleh seorang gitu, orang misterius gitu tanpa dikenal gitu. Jadi ada seorang yang memang benar-benar tuh nggak tahu di keluarganya itu kenapa dia selalu dapat teror-teror dan terus-menerus gitu. Padahal dia tuh nggak punya musuh, dia tuh nggak punya masalah sama orang lain gitu. Tapi tiba-tiba kok ada banget itu banyak banget teror yang selalu berturut-turut gitu. Dan teror itu nih akhirnya ya saking gemesnya gitu, teror itu bisa dikalahkan oleh seorang gadis anak SD ya, dan itu anak mereka sendiri gitu. Jadi karena sebel gitu orang tuanya diganggu terus, keluarganya diganggu terus, akhirnya anak itu mengeluarkan kemampuan terbesarnya untuk menangis teror-teror itu. Dan ternyata disitulah baru ketemu jawabannya kenapa itu bisa diteror dan siapa yang meneror. Karena di sini yang meneror itu akan mengalami sebuah bencana besar. Bencana apa? Bencana kematian. Wah, berarti di sini si anak gadis SD itu yang masih kecil, dia berhasil mengalahkan musuhnya sampai musuhnya itu benar-benar koit. Wah, keren banget ya. Anak SD cewek bisa ngalahin seseorang yang menyerang keluarganya.
Wah keren sih ya. Seperti apakah ceritanya? Penasaran gitu? Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah-tengah hutan lebat nih, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Desa itu begitu terpencil hingga tidak banyak orang yang berani melintasi jalur-jalur sempit menuju ke sana. Pepohonan yang tinggi menjulang dan suara-suara burung hutan menjadi musik alami yang menemani setiap hari penduduk desa itu. Nah, di salah satu rumah yang sederhana nih, tinggallah sebuah keluarga kecil yang hidup harmonis dan penuh kasih sayang. Keluarga ini terdiri dari seorang ayah bernama Pak Joko, dia bekerja sebagai petani. Seorang ibu bernama Bu Wati yang selalu sibuk mengurus rumah tangga nih, dan mereka punya seorang anak perempuan yang bernama Sari yang baru saja masuk sekolah dasar. Sari itu adalah anak sematawayang mereka, seorang gadis kecil dengan rambut hitam legam yang selalu dikuncir dua, matanya besar dan penuh rasa ingin tahu. Meskipun masih duduk di bangku sekolah dasar, Sari dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Orang-orang di desa sering membicarakan keistimewaannya itu. Mereka bilang tuh, Sari bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain, seperti kehadiran makhluk halus atau firasat-firasat aneh yang sering terbukti benar. Nah, pada suatu pagi nih, saat mereka sedang sarapan di meja makan yang sederhana itu, Bu Wati memandang putrinya dengan lembut. Dia bilang, "Sari, Dok, kowe iki anak pinter. Ibu seneng dulu kowe ngaji karo sinau sing rajin kaya kuwi." Sari pun menunduk tuh, tersipu malu dia. "Nggih, Bu. Sari emang seneng sinau, apalagi yen sing ngajar Pak Guru Harno. Beliau ngajare apik tenan loh, Bu." Datanglah Pak Joko nih sambil membawa kopi. Dia bilang, "Dok Sari, bapak karo ibu miki bangga tenan karo kowe. Ning kowe ya kudu hati-hati. Bapak ki kadang kasihan yen kowe ki sok krungu hal-hal sing ora wajar kaya ngono lho, Nduk." "Nggih, Pak. Sari pancen kadang krasa kaya ana sing teko, tapi yo Sari mbuh Pak ora, Pak. Orang ngerti sapa sing teko kuwi." Bu Wati pun menghela napas tuh, wajahnya tampak cemas. Dia bilang lagi nih, "Sari, kowe iki kudu sering ndonga yo karo Gusti Allah. Minta perlindungan ben ora terjadi sing aneh-aneh karo kowe, Sari." "Iya, Nduk, bener apa kata ibumu. Kowe iki wis dikai anugerah sing ora ana nang bocah saumuranmu lho. Dadi yo kowe kudu hati-hati yen duwe kelebihan kaya ngono kuwi." "Nggih, Pak, Bu. Sari bakal hati-hati. Ndonga minta perlindungan karo Gusti Allah. Sari juga gak mau bapak lan ibu kenapa-napa." Hari-hari keluarga kecil ini memang selalu dipenuhi dengan cinta dan perhatian satu sama lain. Ya walaupun terlihat hidup sederhana, namun segala kebutuhannya itu selalu tercukupi itu. Karena memang Pak Joko itu memiliki beberapa lahan sawah yang digarap oleh orang lain. Nah, singkat cerita nih, pada suatu malam ketika bulan purnama, Sari yang tengah tertidur lelap tiba-tiba terbangun oleh suara bisikan aneh. Suara itu terdengar seperti nyanyian yang menyeramkan. Nyanyian itu bergema di dalam kepala Sari dan akhirnya dia pun terbangun tuh. Perlahan-lahan nih, Sari membuka matanya. Dengan masih setengah sadar, dia melihat sekeliling kamar yang hanya diterangi cahaya bulan aja tuh. Dia melihat bayangan hitam samar di sudut kamar, bergerak-gerak tanpa bentuk yang jelas. Awalnya dia itu mengira hanya ya cuma bayangan biasa. Tapi nih, semakin lama bayangan itu semakin mendekat, semakin jelas, semakin nyata, dan semakin menyeramkan. Bayangan itu berhenti di ujung ranjangnya. Sosok hitam tanpa wajah nih, namun dengan aura yang sangat menakutkan itu. Dari bayangan itu terdengar suara bisikan yang makin lama makin jelas. "Sari, Sari, melu aku, melu aku." Sari merasakan yang merinding banget tuh. Ingin berteriak memanggil orang tuanya, tetapi tubuhnya itu kaku seperti batu. Hanya matanya doang tuh yang bergerak, menatap sosok gelap itu dengan rasa takut banget. "Sopo kowe? Ono opo kowe mrene?" Bayangan itu pun gak menjawab, hanya semakin mendekat, dan suara bisikan yang menyeramkan itu semakin nyaring nih. "Keluargamu, aku bakal jukut bapak ibumu, lan kowe ora iso opo-opo."
Nah, Sari di sini merasa semakin ketakutan banget. Dia berusaha merem, berharap ini cuma mimpi buruk aja. Namun suara itu terus menggema di kepalanya dan dia bilang lagi, "Ra ono sing iso nglindungi kowe-kowe kabeh. Ra ono sing iso selamatkan di genggamanku." Di tengah kepanikannya itu, Sari mendengar suara lain nih, tapi suara ini lebih lembut, beda yang seperti barusan. Suara itu berbunyi seperti ini. "Tangi Sari, tangi yo, lawan mereka." Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua tuh. "Kowe wani bocah cilik, tapi keberanianmu tidak ada artinya neng kene. Kowe cuma bocah cilik sing gak iso opo-opo." Lunga kowe sok kene." Sari itu teringat doa-doa yang diajarkan oleh orang tuanya itu. Dengan sekuat tenaga, dia mulai mengucapkan doa dalam hatinya dan terus berulang kali nih. "Ya Allah, lindungilah Sari. Lindungilah dari setan terkutuk itu ya Allah." Dan setan itu mengatakan seperti ini. Tidak. Kowe ora oleh. Iki durung kelar Sari. Aku bakal beli meneh. Aku bakal jukut kowe lan keluargamu." Bayangan itu seketika menghilang, lenyap di telan cahaya bulan yang terang. Sari pun akhirnya terduduk lemas dan merasa sudah lega toh. Dengan napas yang masih terengah-engah, Sari pun berbisik pelan, "Matur nuwun Gusti, matur nuwun." Malam itu, Sari tahu bahwa ancaman itu belum berakhir nih. Dia tahu bahwa dia harus bersiap untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang lebih besar yang mungkin datang di kemudian hari. Sementara itu nih, di kamar sebelah, di kamarnya Pak Joko dan Bu Wati ya, mereka terbangun dengan perasaan yang gak enak. Hawa di situ tiba-tiba menjadi dingin tuh, membuat keduanya merasa gak nyaman. Bu Wati pun sampai menggigil. Dia menarik selimutnya, sementara Pak Joko merasakan firasat yang buruk tuh. "Pak, kenapa rasanya koyong ini yo? Hawa iki kok adem banget." "Iya ya Bu, Bapak ya orang ngerti Bu. Tapi iki rasanya ora penak banget. Bapak harap ngecek Sari dikit Bu." Pak Joko nih segera bangkit dari tempat tidurnya itu dan berjalan menuju tempat kamar Sari. Ketika sampai di depan pintu kamar Sari, Pak Joko merasakan dingin yang sangat dingin. Tangan kanannya itu gemeteran sambil membukakan pintu tuh. Cekret. "Sari, Duk." Saat pintu terbuka, pandangan Pak Joko itu langsung melihat Sari yang tergolek di atas ranjang. Mata Sari terbuka lebar, tatapannya kosong dan penuh ketakutan. Mulutnya itu agak terbuka sedikit, namun gak ada suaranya. "Ya Allah Sari, Duk, Sari, bangun Duk, iki bapakmu, sadar Duk." Nah, Bu Wati yang mengikuti Pak Joko di belakangnya, dia langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya saat melihat kondisi Sari. "Ya Allah Gusti, ono apa iki Pak?" "Tenang Bu, tenang. Iki mesti ono sing ora beres. Sari, kowe krungu bapak toh? Nyebut Nduk, nyebut Gusti Allah Nduk." Namun Sari itu tetap gak bergerak tuh. Hanya tatapannya itu yang mulai berlinang air mata, seakan-akan ada sesuatu yang pengen dikatakan namun sulit banget. Bu Wati pun di sini mulai nangis tuh. "Pak, apa jangan-jangan Sari kena santet toh Pak?" "Bu, ayo mari kita berdoa Bu. Muga-muga Gusti Allah ngelindungi awake dhewe lan Sari Bu." "Iya Pak." Nah, di saat mereka lagi kebingungan tuh, tiba-tiba terdengar suara Sari yang sangat pelan banget, hampir gak kedengeran tuh. Dia bilang seperti ini, "Pak, Bu, tolong, Sari wedi." Mendengar suara itu, Bu Wati semakin menangis dan memeluk Sari lebih erat tuh. "Nggih Nduk, tenang ayo Nduk, bapak karo ibumu ono ning kene. Kowe aman Nduk. Wes, rapopo yo." "Iya Sari, rasa khawatir ya Nduk. Kabeh iki bakal rampung. Nggo ngesok bapak bakal njaluk tolong kalau Pak Dharma. Saiki, ayo tur maneh Nduk." Dengan susah payah akhirnya pun Sari berusaha untuk menutup matanya. Walaupun nih bayangan kengerian masih jelas tergambar di benaknya itu. Nah, Pak Joko dan Bu Wati pun menemani Sari saat itu, mengusap-ngusap tangannya dengan lembut, berharap Sari itu bisa tidur dengan tenang. Malam itu mereka pun akhirnya bertiga tidur bareng di satu kamar itu. Karena kasurnya sempit nih, bapaknya Sari pun tidur di lantai dengan beralasan karpet. Bapaknya Sari tetap berdoa agar tidak terjadi apa-apa di keluarga mereka itu. Hari-hari berikutnya nih menjadi semakin mencekam bagi keluarga Pak Joko tuh. Rumah mereka yang biasanya damai kini penuh dengan kejadian-kejadian aneh yang bikin mereka itu merasa semakin ketakutan dan bingung. Setiap kali Bu Wati memasak di dapur nih, makanan yang baru dimasak itu tiba-tiba aja basi tuh, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. "Pak, iki padahal masakan ibu nembe tak masak mau,
kok langsung mambung koyo ngono yo Pak? Ndi Bu, tak coba nih meneh. Loh, kok iya yo? Bapak yo ora ngerti Bu. Ibu blonjone kepiye Bu? Apa emang wis basi kati bakule to? Ah, bapak iki ngarang. Wong mau ibu pas blonjo yo isih seger-seger kok sayurane. Waduh. Terus kok iso ngene ya Bu? Hah, yos, iki dibuang bae wis gampang. Tumbas nang warung bae kok, mame, ben ibu ora usah masak maneh. Nah, singkat cerita, hampir setiap malam mereka mendengar suara-suara aneh di dalam rumah. Kadang-kadang terdengar seperti suara langkah kaki di lantai kayu, kadang-kadang suara bisikan yang entah dari mana asalnya. Benda-benda di rumah juga sering berpindah tempat dengan sendirinya tuh. Cangkir di meja bisa tiba-tiba berada di lantai, atau sapu yang ditaruh di dapur mendadak ada di ruang tamu. Nah, saat mereka sedang ngumpul tuh, tiba-tiba glek, glek, glek. Itu seperti ada suara langkah kaki nih. Bapak krungu ora ana suara langkah kaki iku? Kok kaya ana sing mlaku-mlaku ning omah iki ya? Iya Bu, Bapak krungu. Iki mesti ana sing ora beres Bu. Bapak ora tau krungu sing kaya ngene iki. Tapi wis lah Bu, aja durusi, engko yo ilang dhewe. Nah, singkat cerita nih, pada suatu hari Bu Wati pun jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Awalnya hanya merasa lemas biasa, tapi lama-kelamaan kok kondisinya itu semakin parah tuh. Bu Wati ini mulai demam, tapi anehnya nih ya, suhu badannya itu normal. Padahal kan kalau demam itu harusnya badannya itu panas gitu ya. Tapi Bu Wati ini enggak loh gitu, normal-normal aja gitu. Tapi dia katanya merasa demam, pusing gitu, lemes. Nah, Pak Joko ini jadi sangat khawatir tuh, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke dokter untuk memeriksa kondisi Bu Wati. Akhirnya, singkat cerita nih, keesokan harinya Bu Wati pun dibawa ke dokter dan Bu Wati langsung diperiksa tuh. Nah, setelah melakukan berbagai pemeriksaan, wajah dokter itu tampak bingung tuh. Pak Joko, ini secara medis saya tidak menemukan apapun yang salah dengan Bu Wati. Semua hasil pemeriksaan normal Pak. Tidak ada tanda-tanda infeksi atau penyakit serius lainnya. Lah, terus Dok, kenapa istri saya kok lemes ya Dok? Kalau gitu saya kasih obat vitamin aja ya Pak. Dan istri Bapak coba untuk saat ini kurangin aktivitas dulu. Siapa tahu istri Bapak cuma kecapean aja. Oh ya sudah Dok kalau begitu. Semoga memang tidak kenapa-napa ya Dok. Nah, setelah periksa mereka pun akhirnya pulang tuh. Sesamanya di rumah, Pak Joko duduk di sebelah Bu Wati yang terbaring lemah di tempat tidur. Sari yang juga merasa sangat cemas duduk di sisi ibunya dan menggenggam tangan Bu Wati dengan erat tuh. Dia khawatir nih. Bu, cepet maring nggih. Sari sedih ndelok ibu koyo ngene. Ora apa-apa, Nduk. Ibu mau ngerasake lemes lan kesel. Neng, rasa khawatir yo. Sing penting kowe tetap ndongake ibu. Ya wis Bu, iki mumpung ono Sari, Bapak arep nyambangi Pak Dharma sik yo. Bapak pikir iki koyone ono sing ora beres Bu. Yo muga-muga Pak Dharma bisa nulungi dhewe. Iki mesti kudu penyakit biasa Bu. Nggih Pak, sampean hati-hati yo. Dan sebelum pergi dia pun menatap Bu Wati dan Sari dengan penuh kasih sayang dan dia berkata lagi nih, Nduk Sari, jokonon ibu yo. Nggih Pak. Pak Joko pun akhirnya pergi menemui Pak Dharma tuh, seorang dukun yang dihormati di desa mereka. Dalam hatinya itu dia berharap agar Pak Dharma bisa membantu mengatasi semua kejadian aneh yang menghantui keluarganya itu. Setelah beberapa menit berjalan nih, singkat ceritanya ya, Pak Joko tiba di depan rumah Pak Dharma, dukun yang dikenal dan dihormati di desa mereka. Rumahnya itu sederhana, terbuat dari kayu dan dikelilingi oleh tanaman-tanaman obat yang tampak rimbun. Pak Joko pun mengutuk pintu nih. Tok 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 tok. Permisi. Gak lama kemudian pintu itu terbuka. Ada sosok seorang laki tua dengan janggut putih panjang dengan sorot mata yang tajam. Oh Joko, piye ono apa? Tumben kesini kowe sore-sore kaya ngene. Tanya Pak Dharma nih. Pak Dharma, aku butuh bantuanmu. Iku si Wati bojoku lagi meriang tanpa sebab sing jelas. Terus makanan yang omah juga mendadak basi kabeh, padahal lebih dimasak. Dan barang-barang sering berpindah dewe Pak. Aku ngerasa iki ono sesuatu sing ora beres lho. Loh, ya terus si Wati wis diperiksa ki durung karo dokter? Wis Pak. Tapi yo cari dokter cuma kecapean biasa. Dokter cuma ngei obat vitamin tok, terus nyuruh gawe istirahat sing cukup. Tapi aku ngerasa iki kudu penyakit biasa lho Pak. Kaya ono hal sing gaib sing lagi ganggu keluarga aku Pak. Pak Dharma nih menarik napas dalam-dalam dan mengangguk mengerti. Iki pancen kaya ono sing ora beres. Tanda-tanda sing kowe sebut mau kuwi kayane ono sing ngirim sesuatu sing ora apik.
Tapi tak kira iki wong sing duweni niat Allah. Lah terus Pak, nopo sing kudu tak lakoni iki? Sampean iso nulung Wati ora? Kowe sing tenang Joko. Kudu tenang. Aku yo kudu ndelok langsung. Mungkin aku iso bantu. Ning, aku butuh waktu lan fokus sing akeh. Kadang-kadang pengaruh elekku iso kuat. Ning karo niat apik lan bantuan Gusti Allah ya mesti ana dalan nggo nyingkirke. Pak Joko pun mengangguk tuh, matanya memohon belas kasihan. Nggih Pak Dharma, aku nyuwun tulung. Bojoku lan keluarga ngarep-ngarep bantuan sampean. Aku percaya sampean bisa nulungi keluargane aku. Ya wis ayo Joko, diterno aku ning omahmu. Aku arep ndelok kondisi Wati lan lingkungan ning omahmu. Semoga dia bisa nemokake sebab lan cara ngusir gangguan iku. Nah akhirnya Pak Joko dan Pak Dharma pun berjalan menuju ke rumah Pak Joko. Setibanya di rumah tuh, mereka disambut oleh Bu Wati yang masih terbaring lemah di tempat tidur, serta Sari yang duduk di samping ibunya dengan wajah yang cemas. Pak Dharma mendekati dan melihat Bu Wati dengan seksama tuh, melihat tanda-tanda di wajah dan tubuhnya. Wati, sopo sing pernah kowe temoni dhisik saurunge iki kejadian? Apa kowe tau ngrasa ana sing ganggu atau ana perasaan sing ora nyaman sadurunge kowe lara? Aku ora ngerti, Pak. Ning sakjane yo pirang dina sadurunge aku lara, iku ana wong sing ora tak kenal nyang omah, Pak. Wong kuwi nawari barang-barang lan aku tolak. Bariku kabeh iki mulai kedaden. Wah, iki jelas ana sing ora apik. Apa sing dikarepke wong kuwi mungkin ora ditampa lan saiki dheweke nyoba gawe repot keluargamu. Tapi ojo khawatir, kita bakal nyoba ngatasi iki bareng-bareng. Pak Dharma nih berjalan perlahan mengelilingi rumah Pak Joko. Matanya itu melirik ke semua sudut ruangan. Dia merapalkan doa-doa dan mantra pelindung sambil mengibaskan tangannya untuk mengusir sesuatu yang tak kasat mata. Sari duduk di samping Bu Wati yang sedang terbaring tempat tidur itu. Sari ngeliatin Pak Dharma dengan cermat tuh. Dia merasakan ada sesuatu yang gak beres. Pak Dharma menghentikan langkahnya di depan pintu kamar Sari. Dia berdiri diam, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Suara-suara bisikan mulai terdengar samar-samar tuh di telinganya. Dia tahu bahwa sesuatu yang jahat sedang bersembunyi. Tiba-tiba Sari pun bilang, Pak Dharma, ana setan teko. Setan kuwi sing padha neror keluargaku, Pak. Nah, Pak Dharma pun menoleh ke tempat ke arah yang ditunjuk Sari. Matanya menyipito. Dia berusaha melihat lebih jelas apa yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Sari, duk, apa sing kowe delok? Cerita tau marang aku. Setan iku wujude ireng kaya bayangan. Mripate abang murup. Dheweke njogo ning pojokan kamar lan ngejak aku ngancem. Wes pirang bengi iki setan kuwi ndelok aku nyakal Bu Wati lan ganggu sekeluargaku, Pak. Sari, kowe tetap tenang yo. Aku bakal berdoa lan ngusir makhluk kuwi. Sing penting kowe aja wedi. Iki omahmu lan setan iku ora duwe hak neng kene. Bu Wati nih yang terbaring lemah di tempat tidur tiba-tiba dia bilang, Pak, ibu ora kuat, Pak. Rasane kaya ana sing gondeli aku terus, Pak. Sabar, Bu. Pak Dharma iki saiki nang kene. Kita bakal selamat. Wes percaya wae. Nah, Pak Dharma pun mulai merapalkan mantra yang lebih keras tuh. Tangannya ini mengayun dan dia sambil bilang, "Heh, kowe sing ganggu. Iki kudu panggonanmu. Iki dudu panggonanmu, ngerti ora? Metu saka kene lan ojo bali maneh." Nah, ruangan di situ nih mendadak terasa lebih panas dan cahaya lampu tiba-tiba berkedip-kedip. Semua orang di dalam rumah merasakan adanya perubahan energi yang sangat kuat. Sari memejamkan matanya erat-erat, berusaha menghilangkan bayangan seram dari benaknya itu. Namun, dia masih bisa merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, semakin nyata. Pak Dharma, setan iku nambah marani kita. Aku iso ngerasani dia tambah cedak. Nah, Pak Dharma itu nggak berhenti-berhenti melantunkan mantra, semakin cepat dan semakin keras, mencoba melawan energi negatif yang menyerang rumah itu. Bertahan Sari, bertahan. Kita bakal bisa ngusir makhluk iki. Pokoknya kowe aja wedi.
kowe kuat. Seketika suara jeritan yang tak terlihat menggema di dalam ruangan, seolah-olah makhluk itu merasakan sakit akibat mantra dari Pak Dharma. Jeritan itu semakin lama semakin melemah, dan udara di dalam rumah itu perlahan mulai terasa lebih adem lagi. Dan Pak Dharma akhirnya berhenti melantunkan mantranya, menarik napas panjang dan menurunkan tangannya. Wis kabeh wis aman iki. Ning iki durung rampung. Kalian kudu tetap ndonga yo, lan kudu tetap waspada, ujar Pak Dharma toh. Nah, Sari ini membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya dia merasa lebih tenang. Matur nuwun Pak Dharma, aku bakal terus ndonga, lan aku bakal tetap kuat. Nggih Nduk, Dewe, ojo wedi karo apa wae sing jahat. Selama kita tetap manunggal lan percaya marang sing kuwasa, ora ono sing bisa ngalahno dhewe. Nah, setelah Pak Dharma berhasil mengusir gangguan di rumah Pak Joko, suasana di rumah itu mulai terasa lebih tenang. Bu Wati yang masih terbaring di tempat tidur mulai merasakan kehangatan. Dia mencoba tersenyum tuh, dan dia bilang, Pak Dharma, matur nuwun sanget nggih. Kula ngrasake sedikit luwih kepenak awake. Nggih Bu Wati. Sing penting sampean saiki bisa istirahat karo tenang. Memang apa yang dialami Bu Wati iki kudu penyakit biasa. Ning gangguan sing dikirim wong sing duwe niat ora apik. Yo insyaallah kabeh iki wis tak usir kanggo saiki. Nah, Pak Joko pun bilang tuh, tapi Pak Dharma, gangguan iki iloke bakal bali meneh. Aku dhewe wedi yen kabeh iki durung rampung. Aku yo reso jamin yen gangguan iki bakal rampung saiki Joko. Ning yo sing penting kowe kabeh tetep jaga iman lan tetep waspada. Kadang-kadang makhluk sing diusir iku bisa bali meneng-menengan. Ning yen sampean tetep kuat lan ora wedi, dheweke ora bakal bisa nggawe apa-apa meneh. Sari pun ikut bilang tuh, Pak Dharma, nek setan iku bali maneh, aku bakal tetep ndonga lan nglawan kok. Aku ora bakal wedi maneh. Nggih Sari, kowe kuwi bocah sing berani. Yen kowe kabeh tetap kuat lan bersatu, ora ono sing bisa ngalahke kalian kabeh. Pak Dharma kemudian berdiri dan merapikan jubahnya itu tuh, dan dia bilang lagi, yo wis, saiki aku bali dhisik yo. Ning yen ono gangguan meneh, ojo sungkan-sungkan ngejak aku. Aku bakal langsung balik kanggo bantu sampean kabeh. Matur suwun sanget Pak Dharma. Tanpa jenengan, mungkin teror-teror ki bakal terus ono. Wis yo podo-podo. Pak Dharma pun mengangkat tangannya tuh, memberi syarat agar Pak Joko nggak perlu terlalu merasa berhutang. Wis, iki kabeh kuwi wewenang sing kudu tak lakoni. Kewajiban kita kanggo bantu wong-wong sing lagi susah. Ning sing penting kowe kabeh tetep kuat lan berdoa marang Gusti Allah. Dia sing bakal nyelamatke lan ngusir kabeh gangguan iki. Dengan langkah perlahan Pak Dharma pun menuju pintu tuh. Tapi sebelum keluar, dia berbalik lagi dan menatap seluruh keluarga dengan lembut. Kabeh bakal baik-baik wae. Ojo lali, jogo kersane lan percaya. Ning perlu tolong, aku bakal selalu ono kanggo sampean kabeh. Pak Dharma kemudian melangkah keluar dari rumah, meninggalkan keluarga Pak Joko dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa ancaman itu belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya mereka tidak sendirian dalam menghadapi teror ini. Pak Joko mengunci pintu dan kembali ke ruang tengah, bergabung dengan istri dan anaknya. Nah, Bu Wati yang kini tampak lebih tenang, menarik napas panjang, dia bilang, Pak, Ibu ngerasake iki mendingan awake. Yo muga-muga wae masalah iki wis kelar yo Pak. Iya Bu, dhewe kabeh kudu tetap kuat lan jogo omah iki. Pak Dharma wis janji bakal bantu kita kapan wae nek perlu. Sing penting dhewe aja wedi maneh ya Bu. Nah, malam itu meskipun rumah mereka masih dalam suasana tegang, ada perasaan damai yang perlahan mulai kembali. Mereka tidur lebih nyenyak tuh, meski tetap waspada dengan kemungkinan gangguan berikutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Sari bisa tertidur tanpa dihantui mimpi buruk. Singkat cerita nih, beberapa hari setelah Pak Dharma membantu mengusir teror dari rumah Pak Joko, ketenangan yang sementara mereka rasakan kini kembali terusik. Pada malam hari, ketika keluarga Pak Joko sedang beristirahat, terdengar suara ketukan keras di pintu rumah. Pak Joko yang masih melek sengaja menuju pintu. Ketika dia membuka pintu, seorang lelaki tua yang tak dikenal berdiri di sana. Wajahnya itu keriput, rambutnya putih, dan sorot matanya penuh dengan dendam. Ada apa ini? Pintu pun dibuka. Cekrek. Sopo yo? Aku ngerti kabeh sing wis terjadi, kata lelaki tua itu dengan suara serak dan penuh amarah. Iki kabeh gara-gara kowe Joko.
Kowe ora iso lali opo sing sampean lakoni perang tahun yang lalu. Nah, Pak Joko di sini terkejut dong, kaget. Dia nggak kenal lelaki tua tersebut. Loh, jenengan sinten to, Pak? Kulo ora ngerti opo sing jenengan omongake. Lelaki tua itu menghela napas panjang dan mulai bercerita nih. Aku iki bapak saka bocah wadon sing saiki wis mati mergo kelakuanmu. Biyen kowe lan kanca-kancane kowe gawe ontran-ontran ning desa sebelah, gawe jengkel masyarakat lan nindes bocah sing ora salah. Anakku wadon sing isih cilik dadi salah siji korban atas kelakuanmu. Dia mati akibat perbuatanmu lan kanca-kancamu. Wes pirang tahun aku nunggu waktu sing tepat kanggo bales kabeh iki. Pak Joko mulai mengingat kejadian masa lalu yang telah lama ia coba lupakan. Jadi ceritanya kita flashback nih. Bertahun-tahun yang lalu tuh, ketika dia masih muda, Pak Joko masih muda nih, dia dan beberapa pemuda lain sering membuat keributan di desa sebelah. Mereka tidak pernah bermaksud mencelakakan siapapun. Tapi pada suatu malam, mereka mengerjai seorang anak perempuan dengan menakut-nakutinya di hutan. Nah, gadis itu karena ketakutan banget, dia lari terbirit-birit hingga tersesat dan akhirnya jatuh ke jurang. Tapi Pak Joko dan kawan-kawannya tidak pernah tahu bahwa perbuatan mereka akan membawa masalah sebesar ini. Nah, jadi gitu ceritanya teman-teman. Oke, kita balik ke masa sekarang nih. Lelaki tua itu pun melanjutkan. Aku ngirim gangguan iki marang keluargamu supaya kowe kroso kepiye rasane kelangan lan nandang sengsara. Ning saiki aku ngerti yen iki kabeh durung cukup. Ora ono sing bisa mbayar kerugian keluargaku. Ning aku bakal gawe kowe menderita nganti nyawamu dadi taruhane. Pak, ngapunten, tapi jenengan kayaknya salah uang, Pak. Aku ora tau ncelakake anake jenengan sing dimaksud. Hah? Salah uang? Kowe ora ngerti? Apa kowe bener-bener ora ngerti apa sing kowe wis lakoni? Anakku mati mergo kowe lan kanca-kancane kowe sing ora duwe pikiran. Bocah wadon sing ora tau gawe salah marang sapa wae, sing mung pengin urip tenang. Ning kowe lan genge kowe gawe dheweke metu ing wengi kuwi. Gawe dheweke wedi setengah mati nganti kesasar ing alas lan mati ning jurang. Pak, oh iya aku inget. Oh, ternyata iku anake jenengan to, Pak. Tapi kula ora ono niatan nindakake kuwi. Kula lan kanca-kanca mung arep guyonan to, Pak. Arep nakut-nakuti bocah-bocah. Ya ora nyongkon bakal nganti cilok kaya ngono, Pak. Kula ora ngerti yen ono sing mati gara-gara ulahku. Apa? Guyonan? Guyonan sing nyebabno bocah wadonku mati? Guyonan sing gawe aku kudu ngubur anakku sing siji-sijine kuwi? Apa kowe ora ngerti rasane dadi wong tua sing kudu ngubur anake dhewe, ha? Kowe ngerti, Joko? Kowe ngerti? Pak, kula bener-bener njaluk ngapura. Kula ora ngerti. Kula ora ngerti yen kabeh iki bakal nyebabno kematian. Kula ora nyangka bakal tekan rene. Ning kula sumpah, Pak, kula ora tau niat gawe nyawa bocah iku ilang. Njaluk ngapura. Ngapura ora bakal gawe bocahku urip meneh. Aku ora peduli apa sing kowe rasake saiki. Aku bakal gawe kowe ngrasake rasa lara sing paling jero. Kowe bakal ndeleng anakmu dhewe, Sari, mati alon-alon mergo kesalahanmu. Lan bar kuwi kowe bakal ngerti kepiye rasane dadi aku. Pak Joko merasa udara di sekitarnya menjadi semakin berat dan suara lelaki tua itu terdengar seperti lonceng kematian yang terbentang di telinganya. Dia gak percaya bahwa kesalahan yang ia lakukan bertahun-tahun yang lalu kini kembali menghantuinya dengan cara yang begitu mengerikan. Pak, mohon tolong, Pak. Anakku ora salah. Ojo ganggu dia. Jenengan bisa dendam karo kula, ning ojo nganti-nganti anakku melu-melu, Pak. Kabeh iki kudu rampung, Joko. Bocahmu kudu ngrasake apa sing wis dirasake bocahku. Iki uripku lan saiki
uga bakal dadi uripmu nganti kowe ngerti sepia gedene kesalahan sing wes kowe lakoni. Dengan kata-kata terakhir yang penuh ancaman itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi, meninggalkan Pak Joko yang masih terguncang di depan pintu. Pak Joko pun jatuh berlutut tuh. Wajahnya penuh dengan kepedihan dan kebingungan. Dia kini sadar bahwa dosa masa lalunya yang tidak sengaja itu telah membangkitkan dendam yang begitu besar. Dan keluarganya kini berada dalam bahaya besar yang mungkin tidak bisa dihentikan. Keesokan harinya nih, Pak Joko duduk di depan rumahnya. Dia melamun sambil melihat ke arah perkebunan. Dia memikirkan kejadian semalam tuh. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di telinganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kesalahan di masa mudanya itu akan membawa dampak yang begitu mengerikan pada keluarganya. Saat Pak Joko lagi ngelamun nih, Bu Wati muncul dari dalam rumah dengan membawa secangkir kopi panas. Dia melihat suaminya duduk termenung. Bu Wati mendekat nih, meletakkan secangkir kopi di meja kecil di samping Pak Joko. Lalu dia duduk di sebelahnya. Pak, sampean kok ngelamun meneng-menengan yang kene? Apa sing kok pikir ke Pak? Ora Bu, Bapak orang ngelamun. Mau lagi mikir iki soal kebon. Apa ya sing kudu tak lakoni kanggo gawe luwih apik Bu? Ah, mosok. Tapi koyone ono sesuatu. Bapak kepikiran teror sing nang omahe dhewe? Ora Bu. Soal iku kan dhewe wis njaluk bantuan karo Pak Dharma. Lagian juga saiki ning omahe dhewe wis aman ora kaya maune. Oh, ya wis Pak. Ibu arep blonjo sik. Bapak meh dimasake apa toh? Terserah Ibu wae lah, Bu. Masakan apa wae enak kok, asal sing masak dari istri tercinta. Ah, Bapak iki wis tuwa iso gumbal wae. Ya wis, Ibu tak siap-siap sik. Ya, Bu. Akhirnya Bu Wati pun pergi ke warung untuk belanja kebutuhan sehari-harinya tuh. Dan Pak Joko pun melupakan sejenak dari apa yang dipikirkannya itu. Dan dia pergi ke sawah untuk melihat-lihat kondisi sawahnya yang sedang digarap oleh orang lain. Siang itu Pak Joko duduk di gubuk kecil di tengah sawahnya. Dia melihat para pekerja yang sedang membajak dan menanam padi miliknya itu. Angin sepoi-sepoi, meski suasana di sawah tampak damai nih, pikiran Pak Joko nggak tenang. Hatinya masih dipenuhi dengan kecemasan dan rasa bersalah yang terus-menerus menghantuinya sejak ada seorang lelaki tua yang mendatanginya waktu itu. Nah, tiba-tiba nih, suara langkih kaki pelan mendekat. Pak Joko, ngelamun wae. Lagi santai toh iki? Sapa Pak Dharma tuh yang tiba-tiba dia sudah berdiri di dekat gubuk. Pak Joko pun tersadar dari lamunannya itu. Dia menoleh dan melihat Pak Dharma, dukun yang pernah membantunya mengusir gangguan di rumahnya. Oh, Pak Dharma, dalam saya nih. Aku mau lagi mikir-mikir sawah iki. Jawab Pak Joko tuh. Dia menyembunyikan apa yang sebenarnya dia sedang pikirkan. Pak Joko gak berani untuk cerita ke Pak Dharma yang ternyata penyebab keluarganya diteror itu adalah ulahnya di masa lalu. Sambil tersenyum, Pak Dharma merogoh tas kecil yang dibawanya. Kemudian dia mengeluarkan sebotol air mineral. Iki Pak Joko, tak gawe ke banyu sing wis tak dungoni. Muga-muga bisa membantu sampean sak keluarga nih saka gangguan opo wae sing tau neror ning omahe sampean. Matur nuwun, Pak. Terus banyu ki dikapakno ya? Sampean ngombe banyu iku karo bojomu lan anakmu kae si Sari. Tapi sisakno setengah yo. Sisane kuwi gawe nyirami sekeliling omahe sampean. Yo istilahnya gawe bentengi omahe sampean kati gangguan-gangguan sing ora wajar. Oh, nggih Pak Darmo. Mengko bar iki tak lakoni sesuai anjuran sampean, Pak. Wis, ora usah dipikir nemen-nemen, Pak. Saben wong duwe beban lan ujian. Ning Gusti Allah mesti mbiyantu wong sing ora putus asa lan tetep sabar. Yakin ono kuwi? Pak Joko mengangguk, mencoba menenangkan diri nih. Nggih Pak Dharma. Aku bakal tetap nyoba sabar lan pasrah karo Gusti. Niki matur nuwun sanget bantuane. Ya wis, yen ngono aku tak pamit dhisik. Muga-muga lancar kabeh ya Pak Joko. Pak Joko mengangguk dan melihat Pak Dharma pergi tuh, meninggalkannya sendiri di gubuk kecil itu. Dia memandangi botol air di tangannya itu, berharap bahwa doa dan keyakinan Pak Dharma dapat membantu melindungi keluarganya dari teror yang menghantui mereka. Namun jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa sebelum semua ini benar-benar selesai, dia harus menghadapi masa lalunya dan menebus kesalahan yang pernah dia perbuat. Singkat cerita nih, pada malam harinya, setelah makan malam, Pak Joko mengeluarkan botol air mineral yang diberikan oleh Pak Dharma dari tasnya. Dia memandang botol itu sejenak nih kan, mengingat kata-kata Pak Dharma yang menyarankannya untuk menggunakan air itu sebagai pelindung dari gangguan. Pak Joko lalu memanggil Ibu Wati dan Sari ke ruang tengah. Wati, Sari, berenis dulu. Ono apa toh Pak? Tanya Bu Wati nih.
Sari pun mendekati Pak Joko juga. "Iki Bu, ono banyu sing wis didongani Pak Darmo. Jare dhewe kon ngombe iki ben iso terjaga kadi gangguan sing ora wajar, Bu." Bu Wati pun mengangguk nih, begitu juga dengan Sari. Pak Joko menuangkan air mineral itu ke dalam 3 gelas, menyerahkannya kepada Bu Wati dan Sari. Ayo dombe, karo moco bismillah," ucap Pak Joko sambil mengangkat gelasnya tuh. Mereka bertiga meminum air itu. Setelah mereka selesai minum, Pak Joko menyisakan setengah botol air mineral itu. "Bapak arep nyebarke banyu iki ning sekeliling omah. Muga-muga iki bisa mendengi kabeh gangguan sing arep teko," kata Pak Joko nih sambil berdiri membawa botol itu bersamanya. "Oh, ya wis Pak, arep tak batiri ora?" "Wes, ra usah, ibu ngene wae." "Ya wes Pak." Pak Joko kemudian berjalan keluar rumah menuju ke halaman depan. Dengan hati-hati, Pak Joko mulai menyiram air mineral itu di sekeliling rumah. Dimulai dari pintu depan, lalu mengitari rumah sampai kembali ke tempat semula. Dia berdoa dalam hati, memohon perlindungan untuk keluarganya dari segala bahaya yang tidak terlihat. Nah, setelah selesai, Pak Joko masuk kembali ke dalam rumah dan menyimpan botol kosong itu. "Wes saiki, ayo podo turu. Muga-muga banyu iki bener-bener bisa bantu kita kabeh." Malam semakin larut dan suasana rumah terasa lebih sedikit tenang. Pak Joko, Bu Wati dan Sari masuk ke kamar masing-masing, mencoba untuk beristirahat setelah hari yang panjang. Mereka berharap malam itu akan berlalu dengan damai tanpa gangguan seperti malam-malam sebelumnya. Singkat cerita, ketika Pak Joko sedang tertidur, dia bermimpi aneh, mimpi yang terasa begitu nyata. Dia berada di sebuah hutan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan. Di tengah kegelapan itu, dia melihat seorang gadis kecil berdiri di depannya. Gadis itu mengenakan gaun putih yang sudah kotor dan robek-robek. Rambutnya tergerai berantakan. "Sopo kowe?" tanya Pak Joko dengan suara gemetar tuh. Gadis itu wajahnya yang pucat dan penuh amarah. Dia bilang, "Kowe wis gawe aku mati. Aku tersesat ning alas iki. Kowe sing nyebabke aku mati jebur jurang." Aku ora sengaja. Aku mung guyon. Ora tau mikir bakal kejadian koyo ngene." "Guyon? Kowe mikir iki guyon? Aku ilang nyawa ning alas iki. Lan saiki aku arep balas dendam. Aku arep njupuk nyawane anakku, Sari." Aja anakku. Aku njaluk ngapura. Aku ora tau niatan gawe kowe mati." Tapi gadis itu nggak mendengarkan. Dengan tawa yang menyeramkan, dia meraih tangan Sari yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Pak Joko bisa melihat wajah Sari yang sangat ketakutan. Dia berusaha melepaskan diri. Gadis itu kemudian menyeret Sari menuju tepi jurang yang dipenuhi dengan lahar panas di bawahnya. "Tamat riwayatmu, Sari," teriak gadis itu dengan penuh kebencian, lalu melepaskan Sari ke dalam jurang. Pak Joko di sini teriak keras tuh, berusaha mengejar, tapi langkahnya terasa berat banget, seperti tertahan oleh sesuatu. "Sari!" teriaknya dengan sekuat tenaga, namun terlambat. Sari jatuh ke dalam jurang yang dipenuhi lahar. Pak Joko di sini menjerit sangat keras hingga akhirnya dia terbangun dari tidurnya. Nah, saat itu juga secara bersamaan dia mendengar suara Sari menjerit dari kamarnya. "Sari! Pak! Bu! Tolong!" Nah, teriak Sari dari kamar sebelah. Pak Joko segera bangkit dari tempat tidur, membangunkan Bu Wati yang masih setengah terlelap. "Sari! Bu! Bangun, Bu! Bangun! Sari, Bu!" Mereka berdua pun segera berlari ke kamar Sari. Ketika mereka membuka pintu, pemandangan mengerikan di depan mereka. Tubuh Sari melayang di udara, kakinya tidak menyentuh lantai. "Pak! Bu! Tolong! Demit ikut teko meneh! Tolong Pak! Bu!" Pak Joko dan Bu Wati mematung di pintu kamar, tidak ngerti harus berbuat apa. Mereka berusaha meraih Sari untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara yang kuat dan menggelegar memenuhi ruangan. Suara itu seperti suara nenek-nenek tua. "Lepas ke Sari, iku putuku. Kowe setan bengis, lunga ka dikene. Bocah iki ora salah." Suara itu bergema seolah berasal dari segala arah sekaligus. Seketika itu juga Sari nih yang lagi melayang di udara jatuh ke atas kasur dengan keras. Buk! Pak Joko dan Bu Wati segera memeluk Sari. Wajah Sari ini pucat dan tubuhnya lemas. Dia menangis ketakutan.
Pak, Bu, aku wedi. Pak Joko dan Bu Wati memeluk Sari erat-erat mencoba menenangkannya tuh. Mereka masih bingung dan ketakutan. Namun satu hal yang jelas, ada kekuatan lain yang masih melindungi mereka. Siapa suara nenek-nenek tadi ya? Di tengah ketakutannya itu mereka hanya bisa pasrah dan berdoa. Dan karena malam semakin larut, mereka melanjutkan istirahat dan mereka tidur bertikar lagi di kamar Sari. Singkat cerita nih, keesokan paginya seperti biasa ibu menyiapkan persiapan untuk Sari yang akan berangkat sekolah. Mulai dari menyiapkan sarapan dan kegiatan ibu-ibu seperti biasanya di pagi hari. Dan Pak Joko, dia berniat untuk menemui Pak Dharma untuk melaporkan tentang kejadian semalam. Namun saat Pak Joko akan berjalan keluar rumah, tiba-tiba datanglah Cipto. Cipto ini adik kandung Pak Joko yang tinggal di kota. Cipto? Lah, tumben iki teko rene. Ono apa? Tanya Pak Joko tuh. Cipto memang orangnya ini tipenya selalu ceria ya. Dia kemudian memeluk Pak Joko nih. Mas Joko, iki aku mau ngarep silaturahmi. Kabeh ning kene piye kabare? Alhamdulillah, kene kabeh sehat Cip. Ning yo ngene iki, ono sedikit masalah. Pak Joko pun akhirnya mempersilahkan masuk Cipto dan kemudian memanggil Bu Wati untuk memberitahu tentang kedatangan adiknya itu Cipto. Bu, ini loh, ono Cipto. Iya Pak. Cipto, tumben ki, piye kabare? Alhamdulillah apik Mbak. Ya wis, monggo. Arep ngombe apa iki? Wedang opo kopi? Saonone wae lah Mbak. Ya wis, sik yo tak gaweke. Pak Joko dan Cipto pun berdua duduk di ruang tamu. Cipto yang memang peka terhadap energi dan aura di sekitarnya segera merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia melihat sekeliling ruangan tuh, memperhatikan setiap sudut dengan cermat. Mas, kok koyo ono sing ora apik yo ning kene. Hawane rada angel iki. Pak Joko menghela napas panjang, menyadari bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apa yang terjadi dari Cipto. Yo iki sing tak maksud Cip. Ono sing ganggu omah iki. Wis pirang-pirang dino keluarga aku terus diteror. Miki yo sakjane aku arep teko ning wong pinter, kancaku dhewe. Tapi yo iki berhubung ono kowe yo gampang kowe lah. Oh iya, koyone kowe juga ngerti hal-hal sing koyo ngene yo Cip. Halah, lali aku. Mending karo kowe wae iki sekalian. Di tengah obrolan itu, Bu Wati datang sambil membawakan kopi dan cemilan untuk Cipto dan Pak Joko suaminya itu. Monggo Cip, didombelan di mami ki jajane. Iya Mbak, matur nuwun. Repot-repot iki. Alah, biasa basa-basimu kuwi. Wes iki di mam. Cipto pun hanya meringis. Bu Wati kembali ke dapur untuk melanjutkan masaknya. Ya wes, tak tinggal sik yo Cip. Durung rampung ki. Biasa gawan ibu-ibu rumah tangga. Oh, yowes Mbak. Kemudian Cipto dan Pak Joko kembali melanjutkan obrolan mereka. Tenang Mas, aku bakal bantu. Aku yo sithik-sithik ngertilah tentang hal iki. Lagian aku juga ngerasa kok awak omah iki ora kepenak Mas. Matur nuwun Cip. Aku bener-bener butuh bantuanmu. Aku ora ngerti kudu piye meneh. Bengi juga aku ngimpine elek banget. Lan Sari iku anakku. Sari diganggu demit nganti awake mabur ngono lho Cip. Ngeri banget. Waduh, opo yo Mas? Kok ngeri banget yo nganti ngono? Yo wes Mas, aku izin delok-delok omah sampean yo. Oh yo wes, silakan Cip. Setelah berbicara sebentar, Cipto meminta izin untuk berkeliling rumah, mencoba merasakan energi dan kehadiran yang mungkin ada. Dia berjalan pelan dari satu ruangan ke ruangan lain, mengamati dengan cermat setiap sudut. Cipto berhenti sejenak di kamar Sari, memejamkan mata dan mengatur napasnya itu. Mas, sampean mau ngomong rap ning ndi? Wong pinter koncone sampean? Iya Cip. Kenapa yo? Mas, iki koyone ono sing ora bener. Emang kayak wis tau rene to? Ya iyalah. Dheweke pernah bantu aku gawe ngusir gangguan-gangguan ning omah iki. Wingi ya aku bar dikai banyu. Jarene gawe jaga keluarga aku ke gangguan-gangguan gaib meneh. Tapi mbok kenapa malah bar kuwi bengine aku ngimpi buruk. Terus Sari diteror demit mana Cip? Demit iku jarane ngincer Sari. Kei banyu mineral. Terus banyune si ono ora Mas? Ya wis entek Cip. Setengah botol tak ombe sak keluarga, li setengahnya maneh tak sirami sekeliling omah. Oh alah, terus botolnya si ono Mas? Botolnya, oh iya, mau tak deleh nang mburi.
Saya tak cukut ke yo. Pak Joko pun mengambil botol bekas air mineral dari Pak Dharma. Setelah itu Pak Joko kembali mendekati Cipto. Nah, iki Cip. Cipto pun mulai memperlihatkan secara detail dari botol itu sambil menerka-nerka apa yang terjadi di rumah itu. Cipto bilang nih, wah, iki ora bener mas, sampean kau ini ketipu. Hah? Ketipu? Maksudnya prinsip? Sing tak rasa kayak gini mas yo, iki banyu kudu banyu sing gawe jaga keluargane sampean kadi teror gaib iku. Justru iki malah sing gawe sampean bengi ngimpi buruk lan Sari diteror kaya sing sampean ngomong miki. Walah, masa to Cip? Sing bener wae. Berarti nek kaya ngono, Pak Dharma sing gawe keluargaku kaya iki. Yo, iki menurut firasatku mas, sampean kaya ini dijebak. Tapi masa Pak Dharma tego kaya ngono Cip karo aku? Cipto pun berpikir nih, sedang menganalisa apa yang terjadi tentang teror yang dikatakan oleh kakak kandungnya itu, si Joko. Menurutku ki mas, wong pinter sing sampean maksud sapa arane? Pak Darmo Cip. Nah, Pak Darmo. Menurutku ki mas, Pak Darmo juga dheweke kongkonan saka wong liya. Ono wong liya sing dendam karo sampean. Di sini Pak Joko jadi teringat nih lelaki tua yang pernah mendatanginya ketika malam hari yang mengaku sebagai bapak dari seorang gadis yang telah meninggal gara-gara ulahnya yang kejadian di masa lalu. Cipto pun melanjutkan obrolannya nih. Mas, kira-kira opo ono wong sing akhir-akhir iki duwe masalah karo sampean? Cip, sebenarnya Joko melirik ke dapur nih, memastikan bahwa Buwati si istrinya itu sedang sibuk memasak dan melakukan kegiatan lainnya selayaknya ibu rumah tangga. Agar lebih aman, Pak Joko mengajak Cipto untuk melanjutkan obrolannya itu di luar rumah. Ono apa to mas? Ayo Cip, mending Dewi ngobrolnya neng jobo bae aja neng kene. Ayo melu aku. Oh yowes mas. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari rumahnya Pak Joko. Pak Joko mencari tempat aman yang sekiranya tidak ada orang yang lewat di sekitar mereka, agar tidak ada seorang pun yang mendengar obrolan yang akan mereka bicarakan. Jadi ngene Cip, sebenarnya beberapa hari yang lalu ono bapak-bapak teko ning omahku pas bengi-bengi. Dheweke ngomong nek anake ono sing meninggal gara-gara aku. Hah? Maksudnya mas? Sek to rungokke sik stilut. Tapi kue aja ngomong karo sapa-sapa yo, termasuk bojoku Wati. Wes pokoknya kue bae sing ngerti. Oh siap mas. Joko pun mulai menceritakan seluruh penyebab teror yang terjadi menghantui keluarganya itu. Pak Joko memberitahu ke Cipto kalau dulunya dia pernah nggak sengaja mencelakakan seorang gadis sampai meninggal, dan bapaknya itu dendam terhadap Joko sehingga dia minta bantuan orang pintar untuk mencelakakan keluarganya, terutama anaknya yaitu Sari. Walah, lah sampean piye to mas? Ngono to ceritane. Aduh, rumit kene ngene. Makane kuwi Cip, aku bingung kudu piye. Tapi untungnya Sari ki ono sing jogo. Emang sih, Sari juga sering weruh, sering ngalami hal-hal sing ora wajar. Mungkin pas bengi kae, Sari juga ditulung karo Kodame ndan yo. Sing akhirnya Sari iso lepas ka digangguan teror iku. Dan aku sebenarnya rep cerita ning Pak Dharma, tapi bingung piye cara ngomongnya. Dan aku kaget sing kowe ngomong, jare malah Pak Dharma ki penyebabnya. Masa sih Cip? Aku paham ki mas. Menurut analisaku ki, berarti bapak-bapak kuwi mau jaluk tolong karo Pak Dharma gawe mencelakakan keluarga dari sampean mas. Dheweke pura-pura bantu sampean, padahal sebenarnya dheweke sing arep mencelakakan sampean. Aduh, terus aku kudu piye Cip? Yo wis. Mergo iki juga bukan sepenuhnya salah sampean, karena emang sampean rano niatan gawe mencelakakan gadis itu. Berarti iki sing perlu dihadapi Pak Dharma. Dia yang mengirim teror iki ning keluarga sampean. Saiki dhewe mulih, mengko aku juga njaluk bantuan Sari, karena aku pikir Sari juga kudu bocah sembarangan. Jadi insya Allah aku lan Sari iso ngadepin teror lan balekke karo sing ngirim. Oh ya wes Cip, ayo mulai sik karo ngenteni Sari bali sekolah. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke rumah Pak Joko sambil menunggu kepulangan Sari untuk membahas rencana mereka. Singkat cerita nih, Sari pun pulang sekolah dan mereka berkumpul untuk merencanakan membuang teror tersebut dari Pak Dharma. Dengan segala persiapan yang sudah dipersiapkan nih, pada malam itu Cipto dan Sari melakukan sebuah ritual. Dupa dan segala jenis bunga-bunga wewangian sudah mereka siapkan. Dengan arahan Cipto, Sari disuruh membacakan sebuah mantra untuk memanggil kodam Sari yang berwujud nenek-nenek tua. Cipto berdiri di depan Sari, memberi instruksi nih. Sari, kowe saiki lungguh ning tengah.
Tarik napas dalam-dalam lan fokus. Aku bakal memandu kowe lewat ritual iki. Mereka semua duduk melingkar di sekitar Sari yang duduk bersila dengan tangan di pangkuan tuh. Cipto mulai melantunkan mantra pelan. Suasana ruangan mulai berubah menjadi lebih hening dan serius. Hanya suara Cipto dan desah nafas mereka yang terdengar. Saiki Sari, ulangi mantraku. Kudu kanthi tenang lan tulus. Ajak kodamu, nenek-nenek sing jaga awakmu, kanggo metu lan bantu kita. Sari mengangguk, mencoba menenangkan diri. Dia menutup matanya dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Cipto. Datanglah kodamku, nenek penunggu sing jaga aku. Saiki tunjukno dirimu, bantulah aku, bantulah keluargaku. Tiba-tiba suhu di ruangan itu mulai panas. Bunga-bunga wangi yang ada di sekeliling mereka mulai bergerak seolah tertiup angin yang tidak terlihat. Dupa yang terbakar mulai mengepulkan asap tebal, membentuk pola-pola aneh di udara. Tiba-tiba di sudut ruangan, bayangan mulai terbentuk. Sebuah sosok berwujud nenek-nenek tua muncul dari kegelapan. Perlahan-lahan melangkah mendekati Sari. Wajahnya ini keriput, rambutnya putih, memakai jari kemben khas pakaian orang zaman dulu. Sing nyebut aku sopo? Sari membuka matanya perlahan nih, menatap sosok nenek itu. Aku nek, aku Sari. Aku butuh bantuanmu. Keluargaku diteror lan aku butuh jenengan kanggo nglindungi keluargaku. Ucap Sari nih. Nenek tua itu pun mengangguk perlahan. Aku ngerti apa sing kelakon. Ono dendam sing kudu dituntaskan. Ning kowe kudu kuat Sari. Sing andal ke saka awakmu, mung nyawamu lan kepercayaanmu. Ayo, awakmu ora bakal dewe. Jawabnya dengan suara yang penuh keyakinan. Tiba-tiba dari sudut ruangan yang gelap terdengar suara tawa kecil. Suara itu terdengar seperti tawa seorang anak perempuan yang terdengar seram. Aku teko kanggo njupuk nyawamu Sari. Kowe bakal menggantikan tempatku ning jurang kematian. Nenek kodam Sari segera berdiri di antara gadis itu dan Sari, melindungi cucunya dengan tubuhnya yang rapuh namun penuh kekuatan gaib. Aku ora bakal ngizinke kowe njupuk bocah iki. Bocah iki ora duwe salah. Kowe ora iso ngalap dosa sing ora dilakoni bocah iki. Kamu ora bakal bisa melindunginya. Aku wis mati dengan sia-sia. Lan saiki aku bakal njupuk nyawa Sari sebagai balasannya. Tiba-tiba dengan satu gerakan cepat gadis itu menyerang nenek kodam Sari. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa seperti kilat yang menembus kegelapan. Nenek tua itu dengan cepat mengangkat tangannya, membentuk penghalang energi untuk melindungi Sari. Pertarungan dahsyat pun dimulai nih. Gadis itu melemparkan serangan-serangan gaib dengan kecepatan yang luar biasa juga. Energi gelap yang menyelimuti setiap gerakannya. Nenek kodam Sari itu melawan dengan kekuatan yang tidak kalah hebat. Setiap serangan gadis itu dibalas dengan perlawanan yang keras oleh nenek tua tersebut. Energi mereka berdua saling bertabrakan, menciptakan kilatan-kilatan cahaya di udara. Asap dari dupa yang ada di ruangan itu mulai berputar kencang. Cipto menyaksikan pertarungan itu dengan mata yang terbelalak. Dia tahu bahwa ini adalah pertempuran yang sangat berbahaya dan bisa berakibat fatal bagi mereka semua. Mas Joko, Buati, tetap tenang yo. Iki bakal jadi pertarungan sing keras. Tapi kita kudu percaya karo nenek kodam iki kanggo njogo Sari. Di tengah pertarungan itu, gadis tersebut melancarkan serangan besar dengan melemparkan energi gelap yang dahsyat ke arah nenek tua. Nenek itu mengangkat kedua tangannya nih, menciptakan perisai energi yang kuat. Benturan energi antara kedua makhluk gaib ini menciptakan ledakan yang sangat besar, membuat rumah Pak Joko bergetar hebat tuh. Nenek kodam tampak mulai kelelahan, tetapi masih semangat. Aku ora bakal mundur, bocah iki kudu tetap urip. Iki tugasku kanggo njogo cucuku. Gadis itu tidak mengendurkan serangannya. Kamu ora bakal bisa selamanya melindunginya. Dosa-dosa keluargamu akan dibayar dengan darah. Dia kembali menyerang, lebih ganas daripada sebelumnya. Melihat nenek kodam itu mulai kelelahan, Cipto pun mengeluarkan energi batinnya untuk membantu memulihkan tenaga dari si nenek itu. Nenek kodam dengan sisa-sisa kekuatannya mengumpulkan energi terakhirnya untuk melancarkan serangan balasan. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan energi yang terang benderang ke arah gadis itu. Cahaya itu begitu terang sehingga membuat semua orang di ruangan itu menutup
menutup matanya. Teriakan gadis itu terdengar keras banget nih, penuh dengan rasa sakit dan kemarahan. Energi terang dari nenek tua tersebut melingkupi gadis itu, memadamkan energi gelap yang menyelimutinya. Tubuh gadis itu mulai bergetar dan perlahan-lahan menghilang dalam cahaya yang semakin menyilaukan. Saat cahaya itu mereda, gadis itu sudah tidak terlihat lagi. Nenek Kodam berdiri di tengah ruangan. Dia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Dia menoleh ke arah Sari yang masih duduk dengan mata tertutup. Kowe wis aman saiki bocahku. Ning kowe tetep kudu waspada lan eling. Aku bakal tetep njogo kowe lan keluargamu. Ucapannya dengan lembut, kemudian nenek tua itu menghilang secara perlahan. Pak Joko, Buwati, dan Cipto membuka mata mereka, melihat bahwa pertarungan sudah berlalu. Akhirnya malam itu, kutukan teror yang selama ini mengganggu keluarga Pak Joko berhasil dituntaskan. Dan karena kondisi mereka yang sudah lemas karena energi mereka habis diserap, mereka pun membereskan benda-benda ritual tadi. Dan karena sudah larut malam juga, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya, ketika mereka sedang bersiap-siap untuk memulai hari seperti biasa, tiba-tiba terdengar ada kabar kalau Pak Dharma meninggal dunia. Pak Joko dan Cipto yang mendengar hal itu kaget, namun mereka jadi yakin kalau memang benar Pak Dharma lah yang mengirim teror-teror yang selama ini mengganggu keluarga Pak Joko. Namun tidak dengan Sari dan Buwati. Mereka kaget dengan kematian Pak Dharma itu, karena hanya mereka berdua yang belum tahu penyebab dari ini semua. Jadi wajar saja kalau mereka kaget. Dan singkat cerita, akhirnya Pak Dharma pun dimakamkan. Konon katanya nih, kondisi jasad Pak Dharma ini dalam keadaan yang mengenaskan, dan itu menjadi perbincangan banyak warga sekitar. Singkat cerita, dengan kematiannya Pak Dharma, teror pun sudah tidak datang lagi ke keluarganya Pak Joko. Dan Cipto menyarankan Pak Joko untuk meminta maaf kepada bapak-bapak yang katanya anak gadisnya itu menjadi korban ketidaksengajaan dari ulah Pak Joko. Mas, mending saranku saiki sampean jaluk ngapura karo bapak dari gadis korban itu. Jaluk ngapura saka ati sing tulus. Insya Allah bapak iku iso nerima kahanane saiki. Oh, ngono ya Cip. Ya wes, ayo aku anter loro alamate omah bapak iku. Aku juga ora kenal sebenarnya karo bapak iku. Dadi yo aku ora ngerti omahe. Singkat cerita nih, berhari-hari mereka berdua mencari informasi tentang keberadaan bapak itu, dan akhirnya mereka menemukan alamat rumah bapak itu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara dari dalam rumah sambil membukakan pintu. Krak. Waalaikumsalam. Loh, kowe? Me opo kowe mrene ha? Cipto pun langsung bilang nih, Pak, iki aku Cipto lan iki masku. Kita berdua bermaksud untuk meminta maaf terhadap apa yang sudah terjadi sama jenengan. Aku wis ngomong yo karo kowe, maaf kuwi ora iso mbalekne nyawa anakku. Pak, tekan kapan jenengan bakal koyo ngene terus? Ora apik loh gawe kesehatan batin yang duwe rasa dendam secara terus-menerus, Pak. Kejadian iku wis lampau. Anak jenengan juga wis tenang ning kono. Lagian masku iki bener-bener ora sengaja. Dia nggak duwe niatan gawe cilaka anak jenengan. Masku juga ngerasa bersalah loh Pak. Dia benar-benar pengen dipangapuroni kali jenengan, ben podo-podo tenang hatine. Bapak tua itu hanya terdiam. Amarahnya terlihat mulai mereda tuh, dan matanya mulai berlinang. Cipto pun melanjutkan ucapannya. Pak, apa jenengan ora melas karo anak jenengan? Dia bisa-bisa sedih nang alam akhirat nek ngerti bapak melakukan dendam kaya ngene iki. Apa maneh jaluk bantuan wong liya kanggo mencelakakan keluargane masku. Iku kan wis dilarang agama, Pak. Dan jenengan wis ngerti toh, wong sing dijaluki jenengan tolong iku kepiye saiki? Dhewe iki wis kena azab, Pak. Oh, dadi kowe to sing gawe Pak Dharma saiki mati. Bapak tua itu yang semula tenang menjadi agak naik darah lagi nih setelah tahu penyebab kematian dari Pak Dharma. Jadi ngene lho, Pak. Sebenarnya ya sing arane kematian iki wis takdire Sang Kuwasa. Dhewe kabeh ora ono sing ngerti kapan mati lan dengan cara seperti apa kematian kita. Jadi aku lan masku hanya berusaha ikhtiar gawe nyelamatke keluarga dari teror-teror iblis iku, Pak.
Yo podo karo nasibe anake jenengan. Mungkin iku emang wis takdiri dipanggil karo Sang Maha Kuwasa. Cuma yo memang dalane seperti itu. Jadi sing bisa dilakoni saiki mung Dewi kudu ikhlas. Bapak tua itu seketika amarahnya mulai mereda dan dia secara nggak sadar mengeluarkan air matanya lalu menangis. Saat itu juga Cipto dan Pak Joko langsung merangkul bapak tua itu untuk menenangkannya. Dan bisa kalian tebak nih di sini bahwa secara nggak langsung bapak tua itu akhirnya bisa menerima kepergian dari anak gadis tercintanya itu dan bisa memaafkan Pak Joko tentang kejadian masa lalunya itu. Nah, singkat cerita semua masalah sudah kelar. Pak Joko dan Cipto pun kembali ke rumah Pak Joko. Dan Cipto karena sudah terlalu lama tinggal di rumah Pak Joko, akhirnya Cipto pun berpamitan untuk pulang ke kota. Kondisi keluarga Pak Joko sekarang memang sudah benar-benar pulih dari gangguan teror mengerikan itu. Mereka pun akhirnya bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan tenang tanpa ada rasa kecemasan lagi. Namun sampai sekarang nih, Buati sama Sari tidak pernah mengetahui tentang masa lalu yang kelam yang pernah dilakukan oleh Pak Joko. Pak Joko memang sengaja akan selalu menyimpan rahasia tersebut karena dia tidak mau keluarganya berpikir yang tidak-tidak nantinya. Hanya Ciptolah satu-satunya yang mengetahui rahasia dari Pak Joko. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk di video kali ini. Terima kasih banget nih ya buat kalian yang sudah menontonnya, yang sudah mendengarkannya dari awal sampai akhir. Gimana nih menurut kalian tentang cerita ini? Apakah kalian suka? Kalau suka kalian bisa klik like-nya ya. Karena menurut saya juga ceritanya ini cukup bagus ya. Ya karena yang buat saya sendiri ceritanya ini. Jadi gimana kritik dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf banget nih apabila ada salah-salah kata saya dalam membawakan cerita ini. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan kalian boleh dong di-share ke keluarga kalian, teman kalian, ataupun tetangga kalian gitu, biar banyak orang yang semakin terhibur dengan cerita-cerita seperti ini. Dan makasih juga ya atas support kalian semua yang dari awal channel Dimensi Mimpi ada sampai sekarang ini. Makasih banget atas kesetiaan kalian. Baik banget deh kalian ya. Semoga rezeki kalian selalu dilancarkannya. Amin. Kalau gitu seperti biasa sudah waktunya nih saya di sini untuk pamit undur diri dulu ya, karena sudah panjang banget durasinya. Kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di hari berikutnya. Semoga kita diberikan panjang umur ya, agar kita selalu bisa bertemu. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.